Sambil memberi tatapan menusuk, mereka bertanya, "Apakah Anda punya sesuatu yang ingin dikatakan pada kami?" Ari membalas tatapan itu dengan senyuman, lalu bertanya ringan setelahnya, "Dapatkah kau memahami perkataan anjing yang menggonggong?" "Tentu saja tidak," jawab Rosalind alias si dayang bersurai oren, tangannya terlipat begitu juga dengan wajahnya. "Memangnya kenapa? Apa putri bisa memahaminya?" "Ah, apakah sekarang Anda ingin bicara dengan anjing karena sudah tidak ada manusia lagi yang ingin bicara dengan Anda?" Wajah Rosalind berubah drastis, layaknya iblis. "Ya, mungkin saja, karena level kalian kan sama." Tambahnya lagi, suara tawa menggema setelahnya, bagi dayang bersurai pirang itu sangatlah lucu. "Ternyata kalian memang lebih buruk dari seekor anjing." Aristin sangat menyayangkan hal tersebut, jelas jawaban itu membuat ketiga dayang kurang ajar itu melongok. "Apa?" teriak Rosalind ketika melihat Ari berbalik memunggunginya. "Ya, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih buruk daripada anjing. Tidak punya rasa kesetiaan apalagi kepercayaan. Mereka adalah jenis manusia yang hanya akan menelan sesuatu jika itu terasa manis, lalu memuntahkannya jika itu terasa pahit." Batin Ari yang kini sudah duduk di sofa, jari-jarinya mengusap tempat duduknya itu pelan. Ya, setidaknya anjing adalah hewan yang lucu. Pikir Ari dengan dagu terangkat untuk menatap mereka lagi, lalu melanjutkan perkataannya. "Awalnya aku mendengar suara seekor anjing menggonggong di suatu tempat, tapi semakin lama mendengarnya aku jadi semakin sadar kalau suara itu bukanlah gonggongan seekor anjing." Pikiran Ari melayang menelusuri seluk-beluk ketiga wanita di hadapannya. Para pelayan kehormatan untuk keluarga kekaisaran, normalnya mereka adalah putri-putri dari bangsawan berstatus tinggi. Berbeda dengan para pelayan di istana pada umumnya, mereka adalah pelayan yang bertugas sebagai pendamping keluarga kekaisaran atau membantu pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka haruslah putri dari bangsawan berstatus tinggi, dengan martabat dan ilmu pengetahuan yang baik, barulah bisa menjadi pelayan kehormatan. Tapi orang-orang ini, mereka hanyalah putri dari bangsawan yang kurang terkenal. Saat memasuki istana putri yang diabaikan, mereka berani menertawakannya, lalu mengambil anggarannya yang sangat kecil. Dasar orang-orang serakah dengan otak dangkal. Namun seketika pikiran Ari itu buyar, saat Rosalind kembali meneriakinya. "Kami lebih buruk dari seekor anjing, katamu? Sepertinya Anda lupa dengan apa yang sudah dikatakan Yang Mulia Kaisar. Apa yang akan beliau katakan jika mengetahui kelakuan Anda saat ini?" Rosalind berusaha menakuti Ari dengan membawa-bawa nama Kaisar. Ari mengangguk pelan dengan mata terpejam. "Ah, aku sangat lelah karena terlalu banyak bekerja hari ini. Aku harap mereka cepat pergi," gumamnya dalam hati sambil mengingat kegiatan apa saja yang sudah terjadi hari ini. Dari pergi mandi, bicara dengan Tarkan dan Diona, juga menghadapi saudara-saudari Tarkan yang menyebalkan sampai memenangkan hati Yang Mulia Raja. Rangkaian kejadian itu terjadi dalam satu hari, jadi ini benar-benar melelahkan. Ia bahkan sudah malas untuk berkomentar banyak soal ketiga dayang tidak tahu diri itu. Namun jika Ari membiarkan hal ini berlanjut, maka mereka hanya akan semakin tidak tahu diri, jadi mau tidak mau wanita itu berjuang lebih keras. Iya, kau memang benar," jawab Aristin akhirnya. Rosalind menggigit bibirnya kesal. Lihat itu. Dia mengangguk dengan setengah hati. Kalau dipikir-pikir lagi, dia memang selalu begitu. Dia tidak pernah menggubris teguran atau penghinaan yang dilemparkan ke arahnya. Ungkap Rosalind membayangkan kembali kejadian-kejadian sebelumnya. "Bahkan saat aku menginjak-injak gaunnya dengan sepatu, atau saat aku mencampuri batu kerikil ke dalam supnya, dia selalu patuh dan tidak pernah marah. Lalu kenapa sikapnya tiba-tiba berubah? Karena dia, gara-gara wanita ini aku sampai datang jauh-jauh ke Irugol. Aku bahkan tidak ingin mengambil peran sebagai pengawas putri yang diabaikan. Andai saja keluargaku memiliki lebih banyak uang, aku tidak mungkin berakhir menjadi dayangnya seperti ini." Batinnya lagi tidak terima. "Jangan pernah lupakan tugas Anda, putri," tegur Rosalind akhirnya. Mendengar itu, Ari memicingkan matanya. "Tugas?" ulangnya. Senyuman licik kembali muncul di wajah Rosalind, sambil masih melipat tangan depan dada, ia berujar lagi. "Apa Anda sudah lupa ya? Biar saya ingatkan, tugas Anda saat datang ke sini adalah untuk mati.
Tentu Aristin kesal mendengarnya. Mimik wajahnya berubah dingin dan datar-datar saja. Apa? Apa maksudnya itu? Baik Nona Brody maupun Dayang bersurai pirang di sebelahnya sama-sama menoleh bingung, berbeda dengan Rosalind. Sepertinya mereka berdua tidak mengerti tujuan asli Aristin datang ke Irugo. Orang-orang bodoh ini bahkan tidak paham apa keinginan Kaisar yang sebenarnya. Batin Rosalind lagi-lagi mengeluh. Belum lagi putri yang biasanya patuh ini sekarang sibuk memberontak. Wanita itu menatap Ari geram. Cepat mengangguklah seperti biasanya. Bukankah itu adalah keahlianmu, putri? Namun bukannya mengangguk Ari justru membalas Rosalind dengan berkata, "Sepertinya kau salah paham. Ini adalah Irugo bukan Sylvanus." Tekan Ari pada kata Irugo. Rosalind terperangah, gambaran akan dirinya yang akan naik status sosial setelah berhasil menjalankan misi pun hancur berkeping-keping. Nona Brody dan Dayang bersurai pirang di sampingnya ikut kaget. "Hah? Hanya karena itu saja, Anda menjadi begitu sombong?" Nona Brody setuju dan menimpali. "Aku khawatir, tapi sepertinya dia benar-benar tidak memahami topiknya. Tidak peduli jika ini bukan Irugo." Kalimat itu terputus karena Ari buru-buru memotong ucapannya. "Sangat jelas bukan? Terlihat lebih buruk dari anjing. Melihat kalian seperti itu, aku jadi tidak tahu harus bersikap bagaimana nantinya." Lagi-lagi Ari menghela nafasnya. Kedua tubuh Dayang itu tersentak kemudian bertukar tatap. Apa dia baru saja memotong ucapanku? Batin Nona Brody tidak percaya. Sedangkan Dayang Pirang turut bertanya-tanya, kenapa reaksinya bisa sampai seperti itu? Harusnya aku lebih berhati-hati dengan anjing yang kubawa masuk ke dalam rumah. Ari memiringkan kepalanya, mulai menakut-nakuti mereka. Kira-kira apa yang akan terjadi pada anjing itu jika pemiliknya sudah tidak ingin memelihara mereka lagi? Tentu saja menjadi buruan atau dimakan oleh pemangsa lainnya, bukan? Dayang Pirang berteriak setelah mendengar semua itu. "Putri, apa sekarang Anda sedang menakut-nakuti kami? Saya akan melaporkan ini kepada Yang Mulia Kaisar. Pikirkanlah apa yang akan terjadi setelah itu." Nona Brody ikut mengancam. Rosalind sendiri hanya terdiam sambil menggigit bibirnya selagi kedua Dayang itu masih bersikukuh dengan opini mereka. "Benar! Anda lihat sendiri kan bagaimana reaksi keluarga kerajaan tadi? Tidak ada orang yang menyukai Anda di sini." Ingat mereka. "Bodoh sekali." Bantah Ari cepat. "Haruskah aku memberitahu apa yang sudah terjadi?" Dilihat dari bagaimana reaksi mereka, mereka pasti belum mengetahui kabar itu kan? Saat tatapan tajam Ari tersorot jelas, seketika tubuh Rosalind terhenyak. Sedangkan kedua Dayang di belakangnya berusaha mendorongnya agar membela opini mereka barusan. "Nona Rosalind, cepatlah katakan sesuatu. Anda tidak mungkin akan tinggal diam kan?" desak Nona Brody. Tetapi Rosalind tetap tidak bergeming sedikit pun, otaknya berusaha mencerna apa maksud ucapan Ari sebenarnya. Ia memang sempat mendengar kabar burung dari bangsawan lain kalau ada seorang ksatria yang baru saja dihukum lalu dimasukkan ke penjara. Dan katanya, pemicunya adalah Pangeran Tarkan yang bilang bahwa dia tidak membutuhkan anjing yang berani menggigit pemiliknya. Tidak mungkin! Apa semua itu bersangkutan dengan putri? Sejauh ini dia begitu patuh. Tapi bagaimana jika ternyata selama ini dia hanya menyembunyikan cakarnya? Putri yang memakai topeng agar terlihat seperti orang bodoh, dia benar-benar telah menipu kita. Dan jika benar begitu, maka aku akan dalam bahaya. Rosalind pun melangkah mendekati Aristin yang masih melanjutkan kalimatnya. Seekor anjing bisa mengerti apa yang dikatakan manusia dengan baik. Jika disuruh duduk, mereka akan duduk. Dan jika disuruh menunggu, dia akan menunggu. Sayangnya kalian bukanlah anjing yang seperti itu. Ucap Aristin sedih. Rosalind berdiri di hadapan Ari, menatapnya berani. Ari pun membalas tatapan itu dengan keberanian yang sama. Lalu sedetik kemudian, baik kedua Dayang maupun Aristin dibuat terkejut. Bukan tanpa sebab, semua karena tiba-tiba saja Rosalind terduduk di lantai dan menyelinap ke pangkuan Ari seolah hubungan mereka sangatlah akrab. "Aku benar-benar tertipu," batin Rosalind. "Selama ini akulah yang paling sering menyiksa putri daripada siapapun."
Jika aku yang tak mengenal siapapun di Irugo ini dibuang oleh putri, maka aku akan jadi gelandangan. Jadi aku harus menggonggong demi bertahan hidup. Gu, gu! Ucap Rosalind dengan pipi merah menahan malu. Sedangkan kedua dayang lainnya tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bibir mereka terbuka lebar, berikut dengan kedua mata mereka. Nona Rosalind, apa kau baru saja menirukan seekor anjing? Batin mereka. Di sisi lain, Ari tersenyum sangat puas seraya membatin, aku tidak menyangka dia akan berubah secepat ini. Yah. Baiklah meski terburu-buru, setidaknya dia masih bisa menirukannya. Lucunya, ternyata ada seekor anjing yang bercampur dalam kawanan itu. Puji Ari sambil mengelus dagu Rosalind. Kedua dayang di belakang sana hampir terjatuh melihat tingkah laku Rosalind sekarang. Nona Rosalind, apa mungkin dia salah makan? Dayang pirang tampak memegangi kepalanya. Dia sudah gila. Gu, ini benar-benar kacau. Kondisi mengenaskan itu kian berlanjut karena Rosalind terus memerankan perannya dengan baik. Aristin pun sama saja masih berlagak layaknya orang yang memiliki peliharaan. Pemandangan itu masih membuat keduanya tercengang. Nah Rosalind, coba gigit ini. Pinta Aristin sambil memasukkan bola tenis ke dalam mulut Rosalind, lalu wanita itu menggigitnya dengan baik. Anak pintar, ternyata kamu bisa bertingkah lucu juga ya. Puji Aristin senang. Sialan. Batin Rosalind kesal. Ia berusaha menahan raut wajahnya. Sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali, setelah semua perkataanku sebelumnya. Maka ini adalah satu-satunya cara agar aku selamat. Demi bertahan hidup aku bisa menjadi anjing seperti ini kapanpun itu diperlukan. Aristin tersenyum. Rosalind, aku harap kau bisa tumbuh menjadi anjing pemburu. Ujar Ari penuh harapan. Rosalind sedikit tertegun. Anjing pemburu? Sontak kepalanya menoleh melihat dua dayang di sampingnya. Ditatap begitu semakin menjadi-jadilah kengerian di wajah mereka. Berani sekali mereka menatapku seolah-olah aku ini orang gila. Hardik Rosalind dalam hati. Bagus. Dengan sifatku ini memang lebih baik jika aku jadi anjing pemburu saja. Rosalind tersenyum puas masih membatin. Gigit. Tangkap buruan yang diinginkan oleh majikan, lalu kalau sudah ketangkap semua tinggal satu yang tersisa. Kamulah yang akan menjadi buruan terakhirku. Batinnya sambil membayangkan punggung Aristin. Rosalind. Panggilan itu membuat lamunannya buyar. Aku memang ingin melihat kemampuan berburumu, tapi karena aku belum puas. Mari kita lakukan ini sekali lagi. Ajak Ari sambil memegang mainan berbentuk wortel di tangannya. Guk. Jawab Rosalind tidak bisa membantah keinginan majikannya. Sialan. Batinnya geram. Aku lempar ya? Tanya Ari semangat, sedangkan Rosalind merasa dirinya tidak akan pernah bisa melupakan penghinaan ini seumur hidupnya. Di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, Tarkan tengah berdiri bertelanjang dada, ditemani dengan belasan patung raksasa dan juga semilir angin yang damai. Tampaknya ia baru saja rehat dari sesi latihan berpedangnya, meski begitu samar-samar pria itu masih bisa mendengar ocehan buruk yang sering dilontarkan padanya seperti pasangan yang cocok untuk seseorang dengan garis keturunan rendahan, bisa dibilang mereka itu setara. Memang benar putra mahkota berikutnya haruslah Pangeran Hamir. Aku tidak pernah malu dengan darah yang mengalir dalam tubuhku. Ucapnya dalam hati, daun-daun bertiup ke sana kemari karena tebasan pedangnya yang kuat. Namun, pernikahan dengan keluarga Kekaisaran Sylvanus yang memiliki darah emas, jelas bertujuan untuk mengimbangi kelemahan politikku. Pertarungan antara penerus tahta akan kian memanas, dan ini tidak dapat kuhindari. Pikir Tarkan realistis. Tuanku, sapaan Durante membuatnya menoleh. Durante, semua prajurit telah berkumpul sesuai perintah. Anda sudah bisa pergi ke ruang rapat sekarang. Lapor Durante sambil membawakan pakaiannya. Baiklah. Jawab Tarkan. Seusai memakai pakaiannya, mereka pun berbalik dan segera meninggalkan tempat latihan itu bersamaan dengan runtuhnya patung-patung hasil dari tebasan pedang Tarkan sebelumnya. Pindah ke ruangan rapat, semua orang menyapa dengan gestur hormat saat Tarkan tiba dan memasuki ruangan.
Tanpa berlama-lama lagi, ia langsung duduk dan memulai rapatnya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan laporan penangkapan mayat yang kita tangkap kemarin. Ujar Jacqueline, selaku salah satu orang kepercayaan sekaligus ajudannya, Tarkan. Setelah itu, satu persatu, orang mulai mengajukan topik yang harus dibahas dengan tuan mereka. Saya sudah meminta serikat dagang di wilayah timur untuk mengelola batu mana yang telah didapat dari penaklukan kali ini. Ini adalah persyaratan yang diminta oleh serikat dagang wilayah timur. Pos jaga kura-kura biru mengatakan bahwa mereka kekurangan kayu. Lalu di wilayah selatan, mereka mendeteksi adanya musim kawin untuk para binatang buas. Lanjut yang lain masih dengan laporannya. Dan di wilayah Raven juga membutuhkan bantuan anggaran. Namun kali ini laporan itu dipotong. Tunggu, tapi kenapa mereka selalu meminta anggaran? Oke, kesampingkan itu dulu. Jadi saya pikir kita harus melakukan pemberantasan besar-besaran sebelum musim dingin tiba. Potong Jacqueline dengan wajah serius. Karena perang dengan Sylvanus, kita telah mengabaikan pengelolaan dataran tinggi. Mendengar kata Sylvanus, membuat semua orang terdiam. Dengan melirik satu sama lain, mereka kompak menanyakan hal yang sama. Ngomong-ngomong, Putri orang yang seperti apa? Dia tidak akan menjawabnya. Tidak peduli sebanyak apa saya bertanya. Membosankan sekali. Timpal seseorang yang jengkel terhadap Durante. Tapi orang-orang di bawah Durante justru sebaliknya. Mereka bilang kalau mereka menyukai putri itu. Sergah seorang pria lagi. Saya bahkan tidak percaya bagaimana mereka bisa menyukai putri Sylvanus itu. Apakah itu masuk akal? Mengingat apa yang terjadi antara Irugo dan Sylvanus, tentu itu semua mustahil. Mendengar itu, Durante dengan sigap memperingati mereka dengan suara lantang. Dia akan menjadi pengantin tuan, jadi hati-hati dengan ucapan kalian. Melihat respon Durante yang seolah membela putri pun membuat mereka marah. Nah, lihat itu. Kau tak perlu bicara seperti itu hanya untuk seorang Sylvanus. Apa mereka sudah menghantammu sekali atau 2 kali selama perang ini? Aku tidak paham apa yang membuatmu jadi seperti ini. Hardik mereka tidak terima. Diam! Seru Tarkan merasa jengkel dengan kebisingan itu. Seketika ruangan rapat kini benar-benar hening. Setelah beberapa saat barulah Tarkan memanggil ajudannya lagi. Jacqueline. Ya tuanku? Jawab Jacqueline. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku fakta bahwa putri pernah dikurung? Tegur Tarkan dengan tatapan tajam. Dia bilang itu adalah fakta yang mudah didapat jika melakukan penyelidikan. Tegas Tarkan sambil mengingat perkataan Aristin. Jacqueline tertegun sesaat. Itu. Ia menundukkan kepalanya sebelum menjelaskan, saya sudah memberikan laporannya pada Anda. Tapi, Anda mengatakan bahwa itu adalah bahan bakar yang bagus, kemudian membuangnya ke perapian. Jelas Jacqueline membela diri. Durante menoleh ke arah Tarkan yang berusaha mengingat apa memang benar begitu? Bukan hanya itu. Anda juga bilang jika saya membahas soal putri lagi, maka Anda akan menjadikan saya bahan bakar juga. Kali ini Jacqueline menjelaskan dengan nada nyaris menangis. Anda mengancam saya. Dan sejak itu saya tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun mengenai putri kepada Anda. Lanjutnya masih berusaha membela diri. Jika Anda bertanya mengapa saya tidak melaporkannya? Sepertinya memang begitu batin Tarkan. Sudah jangan menangis nanti karpetnya basah. Balas Tarkan akhirnya, memotong ucapan Jacqueline lebih lanjut. Pecah sudahlah tangisan ajudan itu. Sambil melempar kertas ke atas meja, pria itu menyebut tuannya keterlaluan selagi yang lain sibuk menenangkan dirinya. Tenanglah, apa kau mau permen? Tarkan terdiam sebentar. Mulai sekarang jangan lupa untuk melaporkannya, apapun tentang dia. Ucapnya sebagai perintah. Perintah itu tentu membuat ketiganya terguncang. Apa? Yang Mulia menarik kembali perintahnya? Jangan bilang, setelah bertemu Yang Mulia jadi menyukai putri? Pikir Jacqueline sambil memperhatikan Tarkan yang sedang fokus dengan laporan di tangannya. Namun sebelum pikiran Jacqueline melayang lebih jauh lagi, Tarkan buru-buru meluruskan segalanya. Dear, adalah kunci penting untuk mengakhiri peperangan. Tidak ada salahnya untuk mengetahui informasi tentangnya.
Dan benar saja setelah mendengar itu, raut wajah mereka berubah total, seolah merasa lega. Ah, sudah kuduga. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah melihat Mukhali. Tanya Tarkan mengubah topik pembicaraan. Jenderal Mukhali saat ini sedang membantu di garis depan wilayah barat. Tapi kami sedang mengatur untuk membawa mereka semua kembali melalui portal. Namun saya ragu apa dia dapat terbiasa dengan kehidupan di istana. Terang salah satu orang. Tarkan mengangguk. Biarkan mereka pulang sendiri. Itu tidak hanya berlaku bagi Mukhali saja, tetapi juga bagi prajurit lainnya. Tidak ada pilihan lain selain membiasakan diri. Setelah mengatakan itu, raut wajah Tarkan kembali menegang. Lebih daripada itu. Sepenggal kalimat tersebut berhasil membuat semuanya ikut bergidik di tempat, membayangkan perintah luar biasa yang mungkin sangat penting akan keluar dari mulut tuan mereka. Tuan Tarkan adalah orang yang tidak suka berbasa-basi. Batin seorang pria. Meski negosiasi damai dengan Sylvanus masih berlangsung, kami terlalu santai karena berpikir semua sudah beres. Tapi di satu sisi, lawannya adalah orang Sylvanus yang lebih gigih daripada monster. Jacqueline pun bergumam dalam kepalanya. Saya akan mengikuti perintah yang mulia Tarkan, apapun itu. Bahkan, jika itu adalah perintah untuk terjun ke dalam lubang api, berjalan di jalan penuh duri atau menyelam di lautan es sekalipun. Isi kepala orang di sebelahnya terlalu gigih. Sayangnya, apa yang dipikirkan oleh ketiga bawahan Tarkan sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam pikiran Tarkan saat ini. Pria itu teringat jelas betapa Ari sangat menikmati dan menyukai camilannya saat mereka berbincang berdua saja. Dan itu membuat hatinya yang dingin sedikit tergerak. Carilah seorang patisier yang pandai membuat scone. Tidak masalah jika dia adalah patisier dari kerajaan lain. Titah Tarkan akhirnya. Dengan begitu patuh ketiganya pun menjawab, "Ya tuanku." Tanpa beban. Namun beberapa detik kemudian barulah mereka tersadar bahwa ada yang tidak beres dengan perintah tuannya. Apa? Skon dia bilang. Tapi kenapa? Dari cerita kali ini, Ari mampu membuat dayangnya sadar akan posisi mereka yang sebenarnya. Tarkan sendiri lambat laun mulai perhatian ke Ari mulai dari makanan kesukaan sampai rela manggil patisier dari manapun setelah tahu kalau calon istrinya sangat suka dengan scone. Semoga itu bisa jadi awalan yang bagus buat kedekatan keduanya di masa depan nanti, karena sebenarnya kisah mereka belum benar-benar dimulai. Tunggu kelanjutannya di video berikutnya ya. By the way, happy 1000 subscriber. Terima kasih telah mendukung dan menonton konten aku selama ini. Maaf karena lama update. Enjoy your life and my videos. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke siapapun yang suka alur cerita manhwa kayak gini ya. See you, lovers!